Pondok Pesantren Modern Syahid Gunung Menyan merupakan lembaga pendidikan berasaskan Islam yang didirikan oleh pemilik Syahid Group, Profesor Dr. Haji Sukamdani Syahid Hito Sarjono, seorang pebisnis handal yang juga pemerhati bidang pendidikan. Berdirinya Pondok Pesantren Modern Syahid Gunung Menyan merupakan perwujudan cita-cita luhur seorang Sukamdani Syahid Hito Sarjono yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan dan ingin melahirkan generasi muda yang unggul, berbudaya, dan islami. Pondok pesantren ini merupakan embrio perwujudan obsesi besar pendirinya, yakni membangun sebuah padepokan yang menjadi pusat pendidikan Islam modern bertaraf internasional atau Syahid International Islamic Education Center. Pondok Pesantren Modern Syahid Gunung Menyan yang dibangun dengan dukungan penuh dari istri tercinta Hajah Zuliah Sukamdani 9 tahun silam ini terletak di kawasan Padepokan Syahid Wisata Gunung Menyan di kaki Gunung Salak, tepatnya di Kecamatan Pemijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di kawasan seluas 60 hektar yang berlokasi jauh dari keramaian kota inilah, sekitar 800 santri putra dan putri dididik dan dibina dengan sistem pendidikan yang mengedepankan pendidikan budi pekerti agar kelak menjadi generasi muda Indonesia yang unggul, berbudaya Islami, memiliki akhlakul karimah, berbudi pekerti luhur, dan berwatak mulia. Lokasi pondok pesantren yang dikelilingi bukit dan sawah serta jauh dari suara bising ini memungkinkan para santri menjalani pendidikan dengan tenang dan nyaman. Dari jumlah santri mulai daripada 44 pada waktu masih tingkat aliyah, sekarang ini sudah ada 2, yaitu tingkat aliyah dan sanawiyah. Jumlah santrinya sekarang sudah 800 untuk 2 tingkat itu. Untuk itu karena sudah 800 dan ini juga sudah mengikuti ujian nasional. Ujian nasional sudah berjalan selama 6 kali ujian nasional dan selalu lulus 100%. Dengan kelulusan ujian nasional 100% selama 6 tahun berturut-turut, manajemen Pondok Pesantren Modern ini juga telah mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Internasional tentang penerapan sistem manajemen mutu berstandar ISO 9001-2000. Selain berhasil meraih prestasi akademik dengan tingkat lulus ujian nasional 100% sejak tahun 2003, 40% lulusan Pondok Pesantren Modern Syahid ini juga mampu terserap dalam UMPTN di berbagai perguruan tinggi negeri seperti ITB, ITS, UGM, dan Universitas Islam Negeri di Bandung dan Jakarta. Menggunakan sistem pendidikan dan pembinaan dengan pola boarding school yang berlangsung selama 24 jam, pembinaan yang diberikan tetap mengedepankan disiplin tanpa kekerasan, baik dalam melaksanakan jadwal harian dan kegiatan ibadah. Kurikulum terpadu yang diterapkan di Pondok Pesantren Modern Syahid Gunung Menyan mengacu pada standar Umdiknas serta kompetensi khusus iman dan takwa atau IMTAK yang meliputi akidah, ibadah, dan akhlak. Dengan sistem belajar mengajar mengacu pada kurikulum Departemen Pendidikan Nasional yang diintegrasikan dengan kurikulum pesantren dan kemajuan ilmu pengetahuan di era globalisasi, para santri dididik untuk mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesantren kita dinamakan Pondok Pesantren Modern Syahid. Yang modern di sini adalah metode pengajarannya dan sistem pendidikannya secara umum. Jadi sekali lagi
sistem pendidikannya dan metode pembelajarannya, bukan ajarannya yang modern. Adapun yang dimaksud sistem pembelajaran modern, yaitu pertama kita menggunakan active learning, di mana santri yang aktif belajar dan guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian juga kita menggunakan moving class, dalam arti setiap guru mempersiapkan kelasnya, sumber belajarnya dengan baik, dan siswa tersebut ketika datang ke kelas, guru sudah siap dengan segala sumber belajar dan siswa diharapkan aktif untuk menggali sumber-sumber belajar yang ada di kelas tersebut. Dengan demikian pembelajaran tidak gurunya yang pindah-pindah, tapi muridnya yang pindah ke kelas yang sudah disiapkan sedemikian rupa. Kemudian sistem pendidikan secara umum, bahwa pendidikan kita di sini 24 jam. Artinya pendidikan secara terpadu yang islami selama 24 jam, yaitu mulai dari bangun pagi sampai kepada tidur kembali. Oleh karena itu pendidikan ini dibagi menjadi 3 sebagaimana yang berlaku di masyarakat. Pertama adalah pendidikan keluarga yang ditangani oleh asrama, yang diasuh oleh para murabi murabiyah sebagai orang tua. Kemudian adalah pendidikan sekolah, yaitu untuk tarbiyah ilmiah dan maharoh yadawiyah, keterampilan dan keilmuan, itu adalah sekolah. Dan yang satu lagi adalah pendidikan sosial, di mana masjid sebagai sentralnya. Nah, dengan demikian kehidupan 24 jam tersebut diwarnai oleh masjid dan dikomando dari azan ke azan, dari sholat jamaah ke sholat jamaah. Pondok pesantren ini juga dilengkapi berbagai sarana untuk mendidik para santri menjadi manusia yang berbudaya Islam, berwatak mulia, sekaligus berjiwa wirausaha. Sarana penunjang yang dimiliki diantaranya laboratorium modern kimia, fisika, dan biologi, dilengkapi berbagai alat peraga dan peralatan praktikum dengan bimbingan guru yang berpengalaman di bidangnya. Para santri dapat melakukan percobaan dan penelitian bidang MIPA. Sementara di laboratorium bahasa, para santri mendapat pelatihan untuk mendengar dan berlatih percakapan, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Arab secara intensif. Bahasa pengantar yang dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren ini adalah bahasa Indonesia untuk pelajaran kewarganegaraan dan bahasa Indonesia, sedangkan untuk materi umum seperti IPA dan ilmu sosial menggunakan bahasa Inggris, dan untuk materi pelajaran agama mempergunakan bahasa Arab. Latihan percakapan dalam 2 bahasa asing ini tidak saja dilakukan di laboratorium bahasa, karena bahasa Inggris selalu dipergunakan sebagai bahasa percakapan di sekolah dan bahasa Arab dipergunakan setiap hari dalam kehidupan di asrama. Untuk mendukung kelancaran berbahasa Arab, pondok pesantren ini memiliki 2 tenaga pengajar dari Universitas Al-Azhar, Mesir. اسمي صبري جلال كامل مصطفى من جمهورية مصر العربية محافظة البحيرة ضمن بعثة الأزهر الشريف. جئنا هنا إلى إندونيسيا وذلك لرفع dari Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau datang ke sini berdua sebagai guru bantuan. Yang satu adalah Syekh Sobri Jalal dan yang satu adalah Syekh Muhammad Idris. Beliau mengajarkan Al-Quran dan tafsir dan juga pelajaran-pelajaran agama. إلى دولة إندونيسيا وقد وجدنا الشعب الإندونيسي الشقيق شعب ودود ومرحب بنا
وكذلك الطلاب. Bangsa Indonesia dan bangsa Mesir adalah saudara kandung, dan beliau mengatakan bangsa Indonesia sangatlah ramah, sangatlah baik. Kemudian yang kedua, beliau juga menjelaskan bahwa selama berada di sini beliau sangat senang karena para santri-santri belajar dengan sungguh-sungguh, khususnya materi yang beliau ajarkan yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan juga ilmu agama. Di samping itu dia juga mengatakan bahwa pelajaran yang diajarkan di sini tidak jauh berbeda atau sama saja dengan pelajaran yang diajarkan di universitas atau di madrasah sanawiyah maupun madrasah i'dadiyah, SMP SMA yang ada di Al-Azhar sana. Di samping kegiatan belajar, para santri dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga dan kesenian sebagai sarana mengembangkan dan menyalurkan bakat yang dimiliki. Kegiatan tersebut diantaranya olahraga pencaksilat dan karate yang dimaksudkan untuk membentuk sikap mental yang sportif dan kepribadian yang tangguh. Melalui kegiatan bela diri ini diharapkan para santri memiliki jasmani yang sehat serta sikap mental yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, sekaligus memanfaatkan waktu luang di luar kegiatan belajar secara positif. Selain olahraga bela diri, para santri juga dapat memilih kegiatan olahraga lain seperti basket dan sepak bola. Kegiatan yang lebih banyak diminati para santri putra ini dilakukan sekali seminggu pada sore hari. Melalui kegiatan olahraga ini sekaligus mempererat tali silaturahmi dan rasa persaudaraan antar santri yang tinggal jauh dari orang tua dan keluarganya.